Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmat-Nya jualah pada subuh kali ini kembali kita dapat bermuajahah bersama untuk melanjutkan daripada apa yang telah kita kaji yang insya Allah berkaitan dengan masharifuz zakah atau siapa saja yang berhak untuk mendapatkan zakat. Kembali pada ayat yang pernah kita sampaikan bahwa orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya ada 8 asnaf. Al-faslul awal al-fuqara wal masakin. Haddadatil ayah allati dzakarnaha fi surat Taubah. Itu pada surat Taubat. Masarifaz zakah fakanat maniyah. Ada 8. Al-musarrifani al-awwal wa tsani huma al-fuqara wal masakin. Yakni yang pertama yang disebutkan di dalam ayat itu adalah al-fuqara dan yang kedua adalah al-masakin. Fahum awwalu man ja'ala Allahu lahu sahman fi amwali zakah wa hadha yadulluna ala anna al-hadaf al-awwal min az-zakah huwa al-qada' 'ala al-faqri wal 'aws. Di antara 8 asnaf itu kata ulama yang pertama disebutkan di dalam itu ayat adalah al-faqir dan al-masakin. Al-fuqara wal masakin. Fakir, fuqara jamak. Miskin satu, mufrad, masakin jamak. Jadi ada mufrad, ada musannah, ada jamak. Yang pertama disebutkan di dalam itu ayat adalah fuqara dan masakin. Apa maknanya? Ulama menyebutkan yadulluna ala anna al-hadaf al-awwal min az-zakah huwa al-qada' 'ala al-faqr. Itu mengisyaratkan bahwa tujuan utama daripada zakat itu kata ulama adalah memenuhi apa yang menjadi kebutuhan orang-orang yang lemah. Memenuhi apa yang menjadi hajat orang-orang yang tak punya. Maka ini skala prioritas secara tidak langsung memberikan suatu pembelajaran dan isyarat dari 8 asnaf itu skala prioritasnya adalah fakir dan miskin. Yang lain boleh, tapi skala prioritasnya. Karena ada Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Min Fiqhil Awwaliyah. Ada yang penting di antara yang penting itu ada yang terpenting. Ini fiqhul awwaliyah, fikih prioritas. Jadi di antara yang 8 itu skala prioritasnya kata ulama adalah fuqara dan masakin. Dan kita pernah sampaikan termasuk zakat fitrah itu yang paling diutamakan adalah orang-orang fakir dan miskin. Innallaha farada 'alaikum zakatal fitri tuqratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Itu jelas hadisnya. Allah telah wajibkan kalian untuk mengeluarkan zakat fitrah
yang kemudian fungsinya sebagai tahratan lisaim, penyempurna bagi yang berpuasa. Lalu apa kata ulama berdasarkan hadis fungsi yang kedua, wa tu'matan lil masakin, makanan bagi orang-orang miskin. Ini kata ulama skala prioritasnya. Jadi mereka-mereka lah yang paling diutamakan. Dan tidak mutlak harus semua itu harus ada. Asnaf yang 8 itu harus dapat, tidak. Sesuai dengan hajat, sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang tidak ada di kampung itu satu di antaranya, jangan dipaksakan untuk diada-adakan. Tidak mutlak harus secara keseluruhan. Andai ada cuma 3 golongan, ya 3 itulah yang diberikan. Andai cuma ada 2 golongan, 2 golongan itulah yang diutamakan. Tidak mutlak harus mencari, harus 8 orang, tidak. Dan berapa kadar banyak jumlah yang kita berikan, lagi-lagi Islam tidak membatasinya, ala hasbil hajah, sesuai dengan kebutuhan. Andai dengan kita ingin memberikan si A sekian, masuk dia dalam kategori asnaf. Lalu kemudian kita berikan si A umpama 500.000, si B umpama 200.000, tak ada masalah. Sesuai dengan hajat dan kebutuhan. Baik, ini skala prioritas secara tidak langsung memberikan pemahaman kepada kita bahwa di saat ketika Allah wajibkan kita untuk mengeluarkan zakat dan kepada siapa zakat itu untuk diberikan, Allah sudah tetapkan ada 8 golongan. Dari 8 golongan, orang yang paling utama dan diutamakan fuqara dan masakin. Walakin man huwal faqir wa man huwal miskin, hal huma sinfani aw sinfun wahid. Nah, ulama sedikit membahas tentang siapa itu orang fakir, siapa itu orang miskin. Apakah dia sinfani, 2 jenis yang berbeda, atau dengan 1 jenis yang sama. Fakir ya miskin, miskin ya fakir. Atau dengan makna yang berbeda, siapa itu fakir, siapa itu miskin. Kata ulama, kalimat ini memang senantiasa bersanding dan bergandengan. Bahkan kata ulama, idza ijtama'a iftaraqa ay yakunu likulli minhuma makna khas. Ketika disebutkan fakir dan miskin, digabungkan dalam penyebutannya, maka secara tidak langsung mereka punya 2 makna. Masing-masing punya makna. Siapa itu fakir, siapa itu miskin. Wa idza iftaraqa ijtama'a ay idza dzukira ahaduhuma munfaridan anil akhar kana syamilan li ma'nil lafdzil akhar. Tapi sebaliknya ketika disebut hanya fakir saja, itu miskin masukkan. Miskin hanya disebutkan, fakir juga masuk. Jadi makanya ulama dalam ini kitab langsung membahas fakor, fuqara wal masakin. Karena lafaz 2 lafaz ini andai cuman digabungkan maknanya 2 dalam penyebutan fakir miskin, berarti fakir punya definisi tersendiri, miskin punya definisi tersendiri. Tapi kalau hanya disebutkan fakir saja, secara tidak langsung miskin pun masuk di dalamnya. Disebutkan miskin saja, fakir pun juga masuk di dalamnya. Nah, maka kalimat 2 kalimat ini tidak bisa dipisahkan. Oleh ulama mendefinisikan, kita lihat. Wa indal a'immah ats-tsalatsah, adapun menurut pendapat daripada ulama baik mazhab Imam Al-Malik maupun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibnu Hambal, yang masuk dalam kategori al-faqir man laisa lahu mal wala kasbu halal la'iqun bih. Orang yang tidak punya harta dan tidak punya penghasilan. Itu fakir. Karena aswa minal miskin, lebih berat atau lebih menyedihkan daripada miskin, itu fakir. Kata ulama a'immah ats-tsalatsah, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, juga pendapat Imam Ahmad Ibnu Hambal,
Man humul fuqara, siapa yang masuk dalam kategori fakir? Man laisa lahu mal wala kasbun halalin na'iq bih. Orang yang tidak punya harta dan juga orang yang tidak punya pendapatan pekerjaan yang layak baginya. Kada tetap tuh gawian tuh kada tetap dan gawiannya pun kada layak. Kasar bahasa kita. Tidak punya harta, tidak punya pekerjaan yang tetap. Kadang ada, kadang kada ada. Dan itu pun pekerjaannya bukan pekerjaan yang mungkin duduk dapat duit. Menduduk hanya duduk dapat duit nyaman. AC pulang ruangannya nyaman. Tapi kalau seandainya bekerja keras terlebih dahulu baru bisa dapat dan itu pun tidak seberapa. Kemudian pekerjaannya pun kadang ada, kadang tidak. Nah, sudahlah tidak punya harta, tidak punya pekerjaan tetap dan kalaupun ada gajinya tidak seberapa. Tidak mencukupi untuk dirinya dan juga untuk orang yang wajib untuk dinafkahinya. Itu kata ulama masuk dalam kategori fakir. Nah, itu bisa kita lihat. Yaqa mauqi'an min kifayatihi min mat'am wa malbas wa maskan wa sa'ir ma la budda minhu. Makanannya susah, makan aja ngalih. Apalagi hendak nukar baju hari raya umpamanya. Nukar baju, makan aja ngalih. Maka baju lebih mahal dari jual dari makanan. Makanan kita alhamdulillah tambilahan masih murah. Kita merasakan tambilahan masih murah. 5.000 masih dapat. Bahkan ada yang 4.000. Ada yang mungkin 3.000 masih mending. Daerah-daerah lain mana dapat lagi 5.000. Paling kurang aja mau 15 ribuan. Tambilahan hampir rata-rata sarapan pagi ada nang 4.000, ada nang 5.000. Kalau makan siang ada nang 10.000. Nah coba. Ampera masih 10.000 di Pekanbaru. Mana ada dapat 10.000. Tambilahan ini murah. Cuman bahan bakunya mahal. Nah, tuh. Makanya orang pangolir semuanya ibu-ibu masak di rumah. Nukar bahan bakunya mahal. Aja nukar sayur mahal, nukar ini mahal, nukar itu mahal. Mending langsung nukar yang sudah talah, yang sudah masak, tinggal makan aja. Murah. Kita juga tidak tahu bagaimana perhitungan para pedagang. Yang kada paham, yang kada suah ketembilan, sekali ketembilan takajud kok murah betul tembilan. Makanya makanan itu menjamur di mana-mana di tembilahan. Termasuk wisata kuliner ya, tembilahan tuh. Bayangkan pekan Haji Said sepanjang jalan, Emboya sepanjang jalan, belum lagi Seberantas sepanjang jalan, pokoknya hampir rata-rata makanan aja. Itu tembilahan tuh. Orang tembilahan tuh makanan aja. Makanya saya lihat usaha-usaha para pedagang kalau selain daripada makanan tuh ancap tutupnya. Namun makanan masih bisa bertahan walaupun untung kada seberapa. Nah, itu wisata kuliner kita. Baik. Min ghairi israf wala taqtir kama yahtaju ila asyrati darahim kulla yawm. Ya, tentu kebutuhan itu min ghairi israf. Jadi dia tidak, jangankan untuk israf, jangankan untuk berlebih, ada aja kada. Itu termasuk dalam kategori fakir. Jangankan hendak berlebih, ada saja belum tentu ada, belum tentu bisa. Nah ini yang masuk kata ulama, masuk dalam kategori fakir. Maka mereka berhak untuk mendapatkan dan lebih diutamakan. Wal miskin man qadara ala malin aw kasbi halalin la'iq. Adapun orang miskin kata ulama man qadara ala mal, punya harta bisa untuk mendapatkannya au kasbi halalin atau punya pekerjaan yang halal namun tidak mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya. Dia sudah punya penghasilan. Tapi penghasilannya
masuk dalam kategori yang tidak mencukupi untuk dirinya. La tutimmu bihil kifayah. Tidak mencukupi untuk dirinya dan untuk orang yang wajib dinafkahinya. Lagi-lagi tentu min ghairi israf. Bukan dengan kebutuhan yang berlebihan. Kalau keberlebihan kan semua orang tidak ada yang pernah merasa cukup. Makan nyaman sekalipun kalau hendak israf berlebihan tetap masih kurang. Tapi ini sekedar untuk memenuhi hajat kebutuhannya, makanan, minuman, dan juga dengan pakaian bahkan tempat tinggal, min ghairi israf. Dia punya penghasilan, dia punya pendapatan, tapi itu pun tidak mencukupi kebutuhannya dan orang yang wajib atasnya untuk dinafkahi. Nah, ini kata ulama kategori miskin. Jadi fakir itu aswa minal miskin, lebih parah daripada miskin. Itu namanya orang fakir. Jadi setiap kata fakir disebutkan seoranganan atau sendiri mesti masuk di dalamnya orang miskin. Begitu juga miskin masuk di dalamnya orang fakir. Jadi kalimat ini tidak bisa dipisahkan. Makanya dua kalimat ini diawali dan pengawalan dalam penyebutannya adalah innamas shadaqatu lil fuqara. Itu utama. Wal masakin. Maka untuk itu kata ulama ada disebutkan dan dijelaskan. Wan natijah min hadha ta'rif anna al-mustahiq liz-zakah bismil faqri awil maskana awil miskinah huwa ahadu thalasa man la mal lahu wala kasbun as. Jadi orang yang tidak punya harta, jadi dipahami makna daripada atau definisi daripada fakir dan miskin ada tiga kategorinya. Yang pertama yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan. Dua, man lahu mal au kasab la yaqa mawqi'an min kifayati au kifayati usrati min mayya'uluhum walakin la yajid tamamul kifayah. Yang kedua, ada orang yang punya mal atau punya harta dan punya pekerjaan tapi tidak mencukupi untuk kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Dan yang ketiga, man lahu mal au kasbu yadihi au aktar min kifayati wa kifayatu walakin la yajid tamamul kifayah. Ada juga cukup, mencukup ada untuk keluarganya, ada untuk dirinya, tapi lagi-lagi tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Atau ulama apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Kecukupan. Wal muradu bil kifayah lil fakir awil miskin kifayatu sanah indal malikiyah wal hanabiyah wa amma inda syafi'iyah fal murad kifayatul umril ghalib limtithalihi fi baladih. Nah, kifayah di situ ulama membeda menafsirkannya. Kifayah dalam bahasa kita kecukupan. Ulama berbeda menafsirkan dan memahami bahwa menurut Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Ambal, maksud daripada kifayah itu sanah untuk hitungan 1 tahun. Jadi yang ketiga tadi ada 3. 1 orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan tetap. Yang kedua adalah orang yang punya harta namun tidak mencukupi untuk kebutuhannya atau tidak untuk keperluan keluarganya. Yang ketiga tidak juga punya harta tapi walau mencukupi untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan. Nah, kebutuhan di sini kata ulama ada yang menghukumkan 1 tahun. Jadi kira-kira dia punya harta, tapi untuk hitungan hidup setahunan, untuk kebutuhan per harinya kadang memadai. Itu termasuk juga kata Imam Ahmad Ibnu Hambal dengan Imam Ahmad Maliki, dengan Imam Maliki menyebutkan masuk dalam kategori miskin. Imam Syafi'i begitu juga. Kapan maksud daripada apa yang dimaksud dengan kifayah? Kifayah itu kata ulama kifayatul umri aglab. Jadi kifayatul umril ghalib. Namun diprediksikan hidup kita, umur kita sekian tahun.
atau Imam Syafi'i lebih panjang memberikan definisi kifayah itu. Kalau sekira-kira masa kita umpama 60 tahun, itu umur kita kebanyakan, itu dijangka kira-kira 35 tahun, itu masuk ghalib sudah. Ghalib itu mayoritas, yang lebih banyak. Kemungkinan hidup kita di tempat itu. Jadi itu maksud daripada kifayah. Andai kurang dan tidak mencukupi, kalau dengan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad, 1 tahun, walaupun dia punya harta dan punya pekerjaan, cukup untuk kebutuhan, tapi min ghairi israf, tanpa berlebih-lebihan. Namun kalau masih belum mencukupi untuk hitungan 1 tahun, maka kata ulama ia pun masih masuk dalam kategori miskin. Nah, tapi ingat, min ghairi israf, bukan berlebih-lebihan. Ya, ada juga orang yang kadang mencukupi 1 tahun, tapi hidupnya glamor. Punya ini, punya itu. 1 tahun dia kadang cukup, ini untuk hidup. Kayak apa? Anak mencukupi hidupnya glamor, makanannya aja 1 hari itu sekian ratus ribu. Beda dengan kebutuhan pokoknya sekedarnya. Nah, yang dimaksudkan di sini kata ulama, kebutuhan sekedar sesuai dengan hajat dan kebutuhan. Tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Itu masuk dalam kategori miskin. Ya, ada orang kada punya tapi gaya hidupnya Masya Allah. Memaksakan diri, hendak kayak orang. Nah, ini hawas, hati-hati. Hidup nang kaya ini Allah benci. Saya teringat dengan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan hadis ini hadis qudsi. Allah benci kepada orang yang kaya namun sombong. Tapi Allah lebih membenci kepada orang miskin dan sombong. Kan kaya, sombong, Allah benci. Maka ada aja yang disombongkan, apa dia? Kekayaannya. Tapi Allah benci. Tapi jauh lebih Allah membenci orang miskin tapi sombong. Amun miskin sombong, apa nang kira-kira hendak disombongkan? Makanya Allah lebih membenci itu. Dan itu ada dalam kehidupan kita. Memaksakan diri seperti orang punya, memaksakan diri seperti orang berada, memaksakan diri seperti orang kaya. Sehingga penampilannya dipaksakan, kemudian gaya hidupnya, itu ada yang seperti itu. Dan Allah sangat membenci, jadi bukan hanya benci, tapi sangat membenci orang yang miskin tapi sombong. Apalagi hendak memaksakan umpat, apa tuh yang ibu-ibu yang biasa kelompok-kelompok. Paham benar. Belum sengaja bang menahan, cuman langsung sosialita. Itu kan gaya penampilan, memaksakan diri, dan itu banyak. Kasihan kita melihat, takut ditinggalkan oleh teman-temannya, takut tidak dihiraninya, akhirnya memaksakan diri seperti mereka. Mereka mungkin punya, andai punya sekalipun tidak layak itu dipertontonkan. Saya teringat dengan sebuah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, su'ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ayul a'mal ahabbu ilallah. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Apa jawaban Rasul? Idkharus surur fi qalbin mu'min. Engkau bahagiakan saudara muslimmu, itu adalah merupakan amalan yang Allah cintai. Allah suka, Allah cinta. Apa dia? Membuat saudaramu bahagia. Coba lihat, namun kita pertontonkan harta kita ke orang lain. Itu bukan membuat orang lain bahagia, sedih. Membuat orang sedih. Berisi makanan, Masya Allah, tabarakallah, hundang galah, macam-macam, foto, share. Itu kira-kira membuat orang senang atau membuat orang sedih? Di-upload di Facebooknya, semua orang melihat, majar nyamannya makan. Nah, yang kada tak pikir hundang galah ketika itu, tak pikir kebila aku makan hundang galah. Orang sebelum makan berdoa mestinya, ini kada foto, statusnya langsung di-share. Itu satu. Belum lagi dengan
pakaian apa semuanya dipertontonkan. Apalagi kadang-kadang saya sering katakan, ibu-ibu kalau telah ke pengajian, yasinan, arisan, sudah perhiasannya jangan ditampakkan semuanya. Ini semuanya galangnya kiri kanan panuh keroncong, cincinnya panuh jari jemarinya. Han kasihan orang yang kada punya tuh kasihan. Melihat aja banyaknya Bu Aji ini diisi galang, ulun kebila diisi galang. Han, yang tadinya kada tak pikir hendak diisi galang, melihat galang orang lalu tak pikir, sedih dia. Sudah sekedarnya aja lain amun ibu sering hendak tulak pengajian, hendak bebawaan semua perhiasan, amun niatnya baik silahkan lihat kiri kanan aja ibu ini kada begalang, lapas sebuting jok. Nah, itu boleh lah. Eja ibu yang sebelah kiri ini kada bercincin, lepas cincin ibu pakai. Itu menyedekahkan artanya boleh. Itu membuat orang senang kan begitu. Ini jangan ditampakkan. Sudah. Allah benci orang yang kaya sombong, tapi benci laginya kebencian Allah lebih dahsyat lagi kepada orang miskin tapi sombong. Tidak usah diperlihatkan. Biar kita punya syukuri atas nikmat Allah tanpa harus pamer sekalipun kepada orang yang tak punya. Insya Allah kalau orang tak punya melihat kita, bergaul kita dengannya dengan tanpa berlebih-lebihan, ini pun senang. Ada tak pikirkan yang macam-macam sehingga kita bisa membahagiakan hati orang, tidak menjadikan orang kerdil karenanya, tidak menjadikan orang sedih karena kita. Ingat perbuatan yang dicintai oleh Allah yang membuat orang lain senang. Baik, ini definisi daripada menurut ulama berkaitan dengan al-fakir dan miskin. La yu'ti min sahmil fuqara wal masakin ghani. Maka jatah orang fuqara, hak orang fakir dan orang miskin tidaklah diberikan kepada orang yang ghani. Wali kainat tadih lana nafratul fuqaha ilal fakri wal maskanah wa takmilatu li ma'rifati hadaini sinfaini aw hadha sinfi minal mustahiqina lizzakati wasfil fakri awil maskanah yang bagi an nulqiya ba'da dha'i 'alal ma'nal maqabil alladhi yakhruju haula an dairatil istiqam. Maka secara tidak langsung kata ulama, kalau kita paham dengan makna siapa itu fakir, dengan makna siapa itu miskin, berarti orang yang tidak masuk dalam kategori fakir dan miskin tidak berhak dia untuk mendapatkan. Nah, itu kembali kepada bahasan kemarin. Janda umpamanya, lihat fakir kada, amun fakir masuk, miskin kada masuk. Bukan jandanya yang menjadi ilat seorang itu berhak atau tidaknya mendapatkan harta zakat atau uang zakat. Lihat kata ulama, secara tidak langsung kalau definisi fakir yang sudah ditetapkan oleh ulama dan miskin keluar daripada definisi itu, mereka tidak berhak untuk mendapatkan. Berarti kan kaya. Amun kada miskin, amun kada fakir berarti kaya. Amun kaya berarti kada masuk dalam kategori orang yang berhak minal muttafaq. Faminal muttafaq alaihi bainal fuqaha annahu la yusrif fi zakah man sahmal min sahmil fuqara wal masakin illa qali. Sepakat ulama. Itu sepakat. Baik Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan ulama-ulama lainnya bersepakat, tidak ada perbedaan pendapat bahwa zakat tidak jatuh kalau itu diberikan kepada orang kaya. Kada gugur kewajiban zakat, itu nanti jatuhnya kepada hadiah. Amun hadiah boleh, hibah boleh, sebentuk pemberian, tapi bukan zakat. Sedekah dalam arti kata hibah pemberian tak ada masalah. Tapi kalau zakat, makanya di situ disebutkan innama kalimatul hafs. Kada boleh keluar daripada itu. Beda dengan yang tidak wajib. Kalau yang tidak wajib silakan. Amun kita unjuk kepada orang yang sugih sekalipun itu dalam bentuk berarti hadiah. Makanya umpama kata ulama, kalau ada sebahagian, saya pernah dengar ulama, kalau sekiranya dengan kita hendak memberi sesuatu kepada guru-guru kita yang sifatnya bukan wajib, itu jangan sedekah sambat.
Tapi sambat ulun hendak bahadiah. Nah, ulun hendak bahadiah lawan pian. Nih hadiah ulun. Jangan ulun hendak bersedekah lawan pian. Sedekah itu konotasinya kepada orang fakir dan orang miskin. Makanya ulun hendak bahadiah. Itu yang lebih tepat kata ulama. Mungkin kita ingin memberikan sesuatu kepada guru kita. Apa bentuknya, umpama sarung kah, atau apa pakaian kah. Bahasanya jangan sedekah. Bahasanya hadiah. Karena bentuk bukan hal yang wajib. Tapi kalau yang wajib itu lihat dulu. Beliau masuk dalam kategori asnaf atau tidak. Kalau masuk dalam kategori asnaf, nanti masuk kepada fisabilillah. Itu debatan ulama panjang. Kalau masalah fakir miskin hampir tidak ada perbedaan pendapat ulama. Mendefinisikan dengan makna fakir dan juga dengan makna miskin. Tapi yang menjadi perdebatan oleh ulama nanti fisabilillah. Bagaimana nanti zakat kalau kita tasarrufkan kepada pembangunan madrasah, pembangunan majelis ta'lim, pembangunan masjid, kepada para guru-guru yang berjuang di jalan agama Allah dan seterusnya, di situ menjadi perdebatan ulama. Tapi kalau fakir miskin hampir sepakat bahwa di luar daripada fakir dan miskin berarti kaya tidak berhak untuk mendapatkannya. Baik, ini termasuk di antara definisi yang disebutkan oleh ulama berkaitan dengan fakir dan miskin. Sebelum kita lanjut, kita buka tanya jawab kalau memang ada. Silakan, umum sifatnya. Tidak hanya dengan yang kita bahas, tapi di luar dari bahasan kita. Silakan kalau memang ada. Ada? Ibu-ibu? Tidak ada? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ada beberapa yang mungkin masih masalah zakat Pak. Kalau zakat kita dalam bentuk benda tidak bergerak, yang kata tanah itu apakah masih ada atau ada tanah? Yang kedua, berkaitan sholat. Kalau kita ingin sholat berjamaah, padanya pada waktu sholatnya sholat pas waktu kita masuk sholat mengikut imam, imam sudah ruku. Tapi kalau kita mau ikut, biasanya kalau kita ikut ruku berarti kita masih kurang. Tapi kalau kita rukunya pada ada bacaan kan, kalau bisa itu dalam rokannya itu imam hadir. Ini yang mungkin perlu kita informasi. Nanti juga berkenaan dengan pada sujud sujud terakhir. Kalau kita ada bacaan doa-doa itu mungkin. Maka kalau kita dalam bentuk membaca bahasa Indonesia yang Ustaz, apakah dalam arti gunakan atau tidak? Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Yang pertama, apakah kalau dengan kita punya tanah, harta tanah itu dizakati begitu? Kita katakan bukan tanahnya itu yang kita zakati. Hasil kalau memang ada hasil dari apa yang kita miliki. Umpama kita punya ruko, hasil sewanya, itu yang kita zakati. Begitu juga dengan tanah. Jadi bukan tanahnya kita nilai kemudian kita zakati sementara dia tidak menghasilkan apa-apa. Jadi kalau tanah seperti motor, Honda, motor sama Honda. Kita aja pada Honda itu kita ini kan begitu Pak ya. Pakai apa aja? Pakai Honda. Sekali hati Yamaha. Cuman ya itu tadi semua sepeda motor dibilang Honda. Karena kebiasaan merek pertama Pang Honda. Nah kalau itu tidak kita perlu zakati. Tapi kalau itu dibuat usaha, maka hasil usahanya itu yang kita perlu keluarkan zakat. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ketika kita rukuk. Nah saat rukuk itu ulama menyatakan, maka saya pernah sampaikan dan pernah kita kaji, imam itu dianjurkan ada dua tempat untuk berlama-lama sedikit. Satu ketika rukuk, yang kedua ketika sebelum salam di tasyahud akhir.
Tujuannya apa? Biar supaya ketika imam ruku, andai sedikit berlama, andai ada yang datang, lalu kemudian dia sempat ruku bersama imam, biqadri toma'ninah, maka dia terhitung sudah 1 rakaat. Nah, seberapa banyaknya, seberapa itu bisa terhitungkan, biqadri toma'ninah, dan ikut dengan imam. Masih bersama dengan imam, umpamanya ruku. Kita baru takbiratul ihram. Jangan tidak takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu rukun. Ya, jangan ketika datang imam ruku kita langsung Allahu Akbar. Takbiratul ihramnya enggak ada. Itu enggak sah. Takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Rukuklah kemudian. Tidak perlu kita membaca Fatihah, tidak perlu, langsung saja ruku untuk mengikuti rukuknya imam. Nah, seberapa lama? Jadi kata ulama, biqadri toma'ninah. Biqadri toma'ninah itu asal kita ruku sempurna sudah. Allahu Akbar sempurna. Walau hanya sekedar subhanallah. Asal sempurna sudah. Nah, kemudian baru imam ruku, imam bangkit setelahnya, itu sudah terhitung 1 rakaat. Tapi kalau kita mau ruku, belum lagi sempurna, masih jalan, imam bangkit, itu belum. Jadi patokannya bukan harus tasbih 3 kali, tapi biqadri tasbih 1 kali pun asal toma'ninah sudah. Allahu Akbar, berhenti kita, berarti sempurna sudah ruku. Imam masih dalam keadaan ruku ketika itu, lalu bangkit, itu sudah terhitung 1 rakaat. Tapi kalau kita baru belum lagi sempurna turunnya ruku, imam bangkit, itu berarti belum sempurna dan belum kita dihitung 1 rakaat. Harus tambah berapa kekurangannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa tadi? Allahumma sholli ala. Bacaan sujud. Ada hadis memang kata Rasul, akrab, tempat yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya yaitu ketika sujud. Apa kata Rasul? Fa'aktsaru fihi doa. Perbanyaklah olehmu doa. Nah, sujud yang dimaksudkan di dalam ini hadis bukan hanya ketika sujud yang terakhir. Karena dalam hadis tidak disebutkan sujudul akhir, tidak. Tapi wahuwa sajid, dan dia dalam keadaan sujud. Berarti setiap dia ketika sujud, di situ adalah tempat yang paling dekat dianya dengan Allah. Maka di situ kita dianjurkan memperbanyak untuk berdoa. Dan doanya yang bagaimana kata ulama adalah doa yang maksur daripada Rasul yang tentu berbahasanya bahasa Arab. Tidak dengan bahasa kita. Umpamanya yang maksur yang dari Rasulullah itu dengan bahasa Arab, umpamanya Allahumma khtim li bihusnil khatimah boleh, atau Rabbana atina boleh, silakan. Tapi kalau dengan bahasa kita Indonesia itu tidak dibenarkan dan sholat kita dihukumkan batal. Kalaupun mau menggunakan bahasa kita cukup di dalam hati, tidak dengan kita melafazkannya. Nah, kita tambahkan sedikit, kalau berjamaah bagaimana? Apakah juga kita perlu memperlama sujud kita, terutama di sujud terakhir? Kita katakan kalau berjamaah tidak perlu kita untuk memperlama sebagai imam loh. Tidak perlu memperlama sujud kita di dalam sholat. Karena dalam hadis kata Rasul, idza amma ahadukum falyukhaffif, kalau kalian menjadi imam, usahakan seringkas mungkin. Itu kalau kita sendirian. Kalau sendirian hendak melawas-lawas silakan. Baik sujud, setiap sujud lama pun tak ada masalah kalau sendirian. Tapi kalau berjamaah kan dan kita menjadi imam, falyukhaffif. Diringankan. Karena sujud bukan. Jadi sujud, kalau kita sujud berlama-lama tak ada manfaatnya. Kalau dalam sholat berjamaah kan hanya 2 kali tempat saja yang dianjurkan sedikit berlama. Ketika ruku agar ada orang yang datang kemudian bisa ikut 1 rakaat. Atau ketika sebelum salam. Kalau ada orang datang terlambat, sebelum salam dia bisa ikut duduk bersama dengan kita, berarti dia sudah dapat salat jamaah. Kalau sujud tak ada masalah, tak ada pengaruhnya. Makanya kalau kita sarankan, andai kita jadi imam di dalam salat berjamaah, sujud saja seperti sewajarnya, sehingga jamaah pun tidak risih karenanya. Kadang-kadang maaf cakap, ada jamaah, imam lawas benar. Yang tadinya tidak terpikirkan jadi terpikirkan, hilang kekhusyuannya. Ini imam nih jangan-jangan aguring nih. Yang tidak terpikirkan jadi terpikirkan.
Tapi kalau sendirian, mau berlama-lama silahkan. Jadi kalau sholat berjamaah, imam itu diminta untuk agak sedikit berlama, bukan ketika sujudnya. Tapi ketika satu ruku, dan yang kedua sebelum salam di tasahud akhir. Biar supaya kalau ada jamaah yang terlambat, dia bisa ikut satu rakaat, dan dia bisa ikut sholat berjamaah. Jadi di dalam ketika kita sujud, tidak mesti harus sujud yang terakhir saja yang kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, tapi setiap kali ketika kita sujud. Doa yang dianjurkan maksur daripada Rasul atau berbahasa Arab, tidak dengan bahasa yang lainnya. Kalau dengan bahasa lain cukup dihadirkan dalam hati, tidak untuk dilafazkan. Sebab kalau dilafazkan tentu batal sholatnya. Karena satu di antara yang bisa membatalkan sholat, berbicara di dalam sholat. Nah, jadi cukup di dalam hati saja. Wallahu ta'ala. Baik, waktu habis. Mudah-mudahan ada manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.